Kembali lagi di Bilik Sejahtera. Masih dengan saya Vivi, ada Pak Parno, juga dengan Asri. Mbak Asri. Senyumnya mantap. Jangan mabuk ya. Semangat ya, semangat ya. Oke. Mabuk senyumku maksudnya. Senyum itu memang bau ya. Kok bau? Kok berbau, Pak? Hah? Kok bau senyum? Iya, senyumnya. Kok bau? Kok bau senyum tadi? Aku gabok mulut tuh, Loh Pak. kan? Iya, kita akan bahas kali ini tentang pergaulan yang baik itu pergaulan yang gimana. Kalau saya sendiri ya, lepas dari pindah rumah itu tadi yang kita bahas sebelumnya, video sebelumnya, saya menemukan jodoh saya. Jodoh Ya. yang terakhir maksudnya. Oke. setelah jodoh Keluar yang dari komplek. keluar dari kompleks itu. Nah, memang waktu saya keluar dari kompleks itu kami hidup di sebuah desa, sebuah kampung lah istilahnya kalau boleh dibilang. Jadi lebih guyup. Tetangga satu tetangga ini lebih guyup, kalau ada apa-apa lebih guyup. Nah, saya ketemu jodoh di situ. Tapi sebelumnya itu ternyata papa saya tuh ngerti. Kalau kita di kompleks tuh, saya keluar rumah dibiarin paling ke sebelah, tetangga kompleks sebelah. Nah, ini kalau sekarang nih saya harus ditentukan jam tidur siang. Kalau satu lebih teratur. kalau Ketat mau lagi keluar ya. ini, Pak, aku kesini ya. Kemana? Mana? Ke warung Cewek? depan beli. Protektif berarti ya, Pak. Iya, kok aku ngerasa aku lebih diprotek ya. Padahal dulu waktu di dalam komplek itu terserah mau main kemana. Soalnya kan ada satpamnya kan yang di gerbang Iya. depan itu. Iya. Pasti nggak mungkin lah keluar jauh gitu, nggak mungkin. Kecuali kalau mungkin waktu mau kuliah, waktu mau apa. Lah, setelah aku pindah rumah ini, Iya. papa aku kok lebih tanya kemana. Pak, persutan dulu ya, di mana? Di sini, pulang jam berapa gitu. Kadang-kadang sebel sendiri ya. Kita mau main dibatasi seakan-akan. Terus aku jadi mikir kok aku lebih diprotektif sekarang, kok dulu di kompleks kok enggak gitu kan. Karena kan bagaimanapun kan semakin kita dewasa nih butuh teman kan nggak hanya itu aja toh. Mungkin khawatir kali ya. Mungkin Ya, khawatirnya terlalu itu sebenarnya satu sisi ya. Orang tua terlalu sayang ya. mungkin. Mungkin Karena aku cewek bisa. sendiri. Kamu kali cewek ya. sendiri kan? Mungkin. Vivi cewek sendiri. Jadi orang tua itu jangan-jangan di luar ada bahaya. Mungkin lingkungannya Iya. juga luas ya, Pak. Iya, bisa Daripada jadi lingkungan komplek luas. ke kampung itu Jadi kan luas. orang Mungkin tua juga pergaulannya takut yang enggak. Iya. Selama ini kan pergaulannya itu aja. Bisa. Nanti kaget. bisa jadi gini. Biasanya orang itu memprotektif anak itu, anak perempuan biasanya lebih sungguh, Gitu lebih ya. serius biasanya ya. Wah, Daripada laki-laki. daripada laki-laki biasanya kecenderungannya begitu ya, sehingga terjadi begitu. Tapi apakah ada perbedaan Mbak Vivi antara kakak yang laki-laki dengan Oh, kalau Vivi? perbedaan ada, Pak. Memang Ada. bener kayak Pak Warno bilang. Tapi di sini mungkin karena anakku belum begitu dewasa, mungkin ya masih dalam sekolah di SMP itu mungkin nggak seprotektif papaku dulu ya. Mungkin karena aku sudah pergaulannya agak luas lah istilahnya, mungkin takut gitu. Ya Atau mungkin. mungkin Kalau laki-laki, kakakku, Pak aku gini, wis budal lo pergi yo. Ya, mungkin karena dia laki-laki jadi nggak terlalu di ini kali. Laki perempuan sama aja sebenarnya. Kalau laki-laki takut menghamili anak orang. Kalau yang Iya, perempuan betul. takut hamil duluan. Ambil Ya, mungkin kayak duluan. gitu kali. Iya, biasanya begitu. Jadi takutnya begitu. Khawatirnya terlalu. Iya, kekhawatirannya. Tapi terasa. itu bukankah tambah apa ya? Jadi menghambat kita untuk bergaul lebih luas mungkin. Ya, menurut saya sih gini ya. Jelas pinter-pinter Kalau anak dong. kalau kita ini harus memang kita tidak bisa terlalu over protektif ya. Karena akan Ini tips buat orang mengekang. tua, buat orang Iya. tua juga ini boleh nih. Untuk orang tua juga kan tidak boleh terlalu takut juga ya. Apalagi zaman sekarang ini kan zaman keterbukaan ya. Iya. Anak bisa juga lagi di mana di telepon ya. Kamu lagi di mana? Melalui telepon bisa. Kamu baik-baik ya? Baik, bisa. Ya dong, pengalamanku kalau semakin di ini semakin banyak bohongnya. Itu dia. Mungkin harus dikekang kali. Iya, terlalu di ini akhirnya. Karena terlalu pulang dikekang. kuliah jam berapa?
jam 4, padahal jam 12 sudah pulang. Takut marah. Sisanya main. Ya, Coba ini sama-sama perempuan ya. Bagaimana dengan Mbak Asri? Pak Sri, gimana? Coba. Kalau saya sih orang tua tidak terlalu ini sih. Karena memang dari awal saya sekolah di Batu, SMP, SMA di Batu, jadi jarang keluar waktu itu. Jarang keluar rumah gitu paling. Anak yang baik sudah. Dan juga nggak punya teman. Sudah punya anak baik, Anak sudah yang bisa baik. dipercaya, Pak. Dan waktu keluar itu waktu kuliah, jadi Anak sudah soleh. dewasa. Jarang sih. Iya. Jadi kalau saya lihat ya memang ada sih kekhawatiran dari orang tua, khususnya kepada anak perempuan itu biasanya lebih kekhawatirannya itu lebih ada gitu loh. Iya sih, kalau Biasanya sebenarnya begitu. Sebenarnya kalau kita keluar rumah itu seperti aku itu kan akhirnya menemukan pergaulan atau persekutuan. Umpama kalau aku persekutuan di tempat gerejaku itu ada persekutuan antar gereja. Ya, Nah, itu kesempatan itu pasti banyak pemuda yang datang waktu itu. Mau kemana kita kali ini? Ke sana, ke gereja sana. Ibadah Wis, Padang juga bisa kan? bisa. Ya. Nah, itu waktu itu kita antar gereja mulai nih, lirik gitu. Nah, sementara kalau kita istilahnya apa ya, dikhawatir terlalu, dikekang juga enggak, gimana ya? Itu kan menghambat untuk kita bergaul sebenarnya. ya. Memang Bergaul secara luas. betul. Mungkin kalau kuliah juga gitu. Kuliah jangan jauh-jauh, di daerah ini aja gitu. Ya, itu tadi ya peran orang tua tadi ya, yang juga bisa mempengaruhi kita menemukan teman hidup mungkin ya. Setuju nggak, Mbak Asri? Gimana sih? Ya setuju sih. Kalau anaknya anak sekolah soalnya. Karena kan pastinya pasangan itu juga nanti berujung ke orang tua juga. Jadi kita nggak Iya. bisa jalan sendiri. Iya, betul. Karena namanya aja belum berpisah dengan orang tua. Iya. Orang tua itu kan masih tanggung jawab penuh. Anak jadi tanggung jawab Anak tanggung jawab orang tua. orang tua. Kalau ada apa-apa orang tua juga Oh pasti iya, orang Kalau tua. Pak Warno juga ya. kalau Pak Warno dulu ketemu sama yang Bu Ria sekarang itu, Baik, lingkup awalnya itu dari mana lingkup awalnya? ya kalau kita ketemu sudah tua, sudah besar ya istilahnya, Tuanya sudah biasa dewasa. Kamunya sudah Itu apa sih? Sudah dewasa, artinya begitu lah ya. Jadi nggak ada yang khawatir, istilahnya kan begitu. Oh, iya. Kalau Bila perlu cepet-cepet aja iya, aja gitu ya. iyalah biasanya gitu. Berarti sudah lepas dari tanggung Dan jawab orang tanggung tua. jawab iya. orang tua, artinya Waktu masih kuliah dulu ya mungkin. ya enggak juga, karena Oh, kami enggak. laki ya, enggak terlalu dibatasi Iya, dengan memang. Berarti masuk pergaulan ke pergaulannya baik ya Pak? Ya, kan? saya juga punya pergaulan, jadi orang tua saya nggak khawatir karena saya tahu orang tua saya tahu saya itu bergaul dengan siapa. Ya ada teman-teman dari gereja, dari persekutuan mana. Jadi orang tua nggak khawatir karena teman saya itu juga temannya orang tua. Oh gitu. Iya, jadi temannya orang tua. Jadi kenal lah ya. Jadi kalau ini ya sudahlah, aku pasti ke rumahnya sana. Oh pasti ke rumah sana. Sudah bisa kebaca. Jadi sudah bisa kebaca. Berarti nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan seperti itulah. Berarti memang anak soleh aku aja nggak anak soleh. Pergaulanku terlalu luas. Iya, pergaulanku Tapi terlalu luas. ya bukan masalah itu ya. Tapi sebenarnya orang tua juga memahami anak saya itu seperti apa. Bisa dipercayanya. Dipercaya sejauh nggak? mana. Iya, sejauh mana pergaulannya itu kayak apa? Kalau waktu sekolah anak saya ini bergaul dengan siapa? Siapa teman-temannya itu? Teman seperti biasanya. Temannya seperti biasanya. Kalau bergaul kira-kira kemana? Tujuannya apa? Kan kita bisa baca. Jadi kita tidak perlu memproteksi anak terlalu over ya, terlalu tinggi, terlalu takut. Tetapi ya kita punya sebagai umat Tuhan ya, kita mendoakan anak supaya anak itu juga Baik dalam jalannya. perlindungan Tuhan, dilindungi Tuhan, ya kan? Tapi juga kita jangan serahkan 100% dalam doa, tapi orang tua juga perlu mengawasi dalam pengertian juga bukan memproteksi, tetapi orang tua tahu bergaul dengan siapa. Jadi seperti itu. Jadi Beri kalau kesempatan kepada iya, anak gitu. beri kesempatan anak seluas-luasnya untuk bergaul. Pak, bisa nggak beri contoh kira-kira kegiatan yang positif yang seperti apa yang
dan bagaimana gitu sehingga orang tua itu kalau misalnya kan ada orang tua yang belum paham ini ketika anak itu bilang ke sekolah, nanti ternyata nggak sekolah. Biasanya bolos, sekolah, kan misalnya bolos. pergi ke organisasi lain ternyata bolos. Nah, kegiatan positifnya seperti apa kira-kira yang anak itu bisa lakukan dan mungkin orang tua tidak terlalu khawatir gitu. Ya, biasanya kalau kita sebagai umat Tuhan, kita ada anak kita kan ada persekutuan muda-mudi atau remaja. Disitulah kita arahkan anak supaya bergaul dengan orang yang istilahnya seiman, orang yang baik, orang yang takut Tuhan, seperti itu. Kalau misalnya kuliah, ya nak kamu Ada ikutilah persekutuan itu biasanya. persekutuan mahasiswa misalnya, supaya kalian itu kalau ini punya pergaulan yang baik, karena pergaulan yang baik itu akan membawa kita menjadi orang yang baik juga. Ketika nih ya, Ya, Pak Karno, betul. asli. Ketika kita mengikuti semua kegiatan yang baik, maka kita akan menemukan yang baik juga. Gimana Pak Karno? Oh, itu pasti itu ya. Pasti ya. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan juga dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, nah itu akan mendapatkan pergaulan yang baik. Nah, pergaulan yang baik ini yaitu kita akan berbahagia, Ya. akan berbahagia. Yaitu Berarti seperti itu. pergaulan yang baik itu kan dimana kita mulai mendekati pendekatan dengan seseorang yang sudah kita lirik gitu ya, Ya, Pak Warno ya. betul, betul. Jadi mungkin minggu depan di video yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih pendekatan yang jitu itu. Oh, Puas. bagaimana Biar lebih seru, pendekatan itu? biar lebih seru pendekatan yang gimana. Ya. Dapat yang jitu juga Jitu, Pak. jitu. Ya. Kalau nggak jitu ya Bukan bisa jitu. apa itu namanya Oke. salah PDKT. Ya, kita akan kembali lagi di video yang berikutnya. Tetap di Bilik Sejahtera.